السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tawasul. Makna tawasul menurut bahasa, mendekatkan diri. Saya bertawasul kepada si fulan dengan anu. Maknanya, saya mendekatkan diri kepadanya. Makna wasilah. Wasilah adalah sesuatu yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ada 3 orang sebelum kamu melakukan perjalanan. Lalu mereka bernaung di sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya. Lalu ada 1 buah batu besar jatuh dari atas bukit dan menutup pintu gua itu. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu dari batu besar ini kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan amal soleh kamu. Salah satu dari mereka bertiga berkata, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Tidak seorang pun yang lebih saya dahulukan daripada mereka berdua. Baik dalam urusan keluarga maupun harta. Suatu hari mereka meminta sesuatu kepada saya. Saya belum menyenangkan mereka hingga mereka tertidur. Maka saya siapkan susu untuk mereka berdua. Saya dapati mereka berdua sudah tertidur. Saya tidak ingin lebih mendahulukan yang lain, keluarga dan harta daripada mereka berdua. Maka saya terdiam, cangkir berada di tangan saya menunggu mereka berdua terjaga, hingga terbit fajar. Mereka berdua pun terjaga, lalu mereka minum. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu untuk mengharapkan kemuliaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini dan dari batu besar ini. Maka gua itu terbuka sedikit, mereka belum bisa keluar. Orang kedua berkata, ya Allah, saya mempunyai sepupu perempuan, dia orang yang paling saya cintai, saya menginginkan dirinya. Ia menahan dirinya hingga berlalu beberapa tahun lamanya. Ia datang kepada saya, lalu saya berikan 120 dinar kepadanya agar ia mau berdua-duaan dengan saya. Ia pun melakukannya, sampai saya mampu untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Ia berkata, aku tidak halalkan bagimu untuk melepas cincin kecuali dengan kebenaran. Saya merasa berat untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Maka saya pun pergi meninggalkannya. Padahal ia orang yang paling saya cintai, saya pun meninggalkan uang emas yang telah saya berikan. Ya Allah, jika yang saya lakukan itu untuk mengharapkan kemuliaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maka pintu gua itu pun terbuka sedikit, hanya saja mereka masih belum mampu keluar. Orang yang ketiga berkata, ya Allah, saya mempekerjakan para pekerja. Saya memberikan gaji kepada mereka. Hanya saja ada seorang laki-laki yang tidak mengambil gajinya, ia pergi. Maka saya mengembangkan gajinya hingga menjadi harta yang banyak. Lalu setelah berapa lama ia datang lagi dan berkata, wahai hamba Allah, bayarkanlah gaji saya. Saya katana kepadanya, semua yang engkau lihat ini adalah dari gajimu. Ada unta, lembu, kambing dan hamba sahaya.
Pekerja itu berkata, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau mengejek." Saya jawab, "Saya tidak mengejekmu." Maka pekerja itu pun mengambil semuanya, ia membawanya, tidak meninggalkan walau sedikit pun. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu untuk mengharapkan kemuliaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari gua ini. Maka batu besar itu pun bergeser, gua terbuka, lalu mereka pun pergi keluar melanjutkan perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bertawasul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat tentang bertawasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu berkat kebenaran Muhammad, ketika engkau mengampuni aku." Allah berkata, "Wahai Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya?" Nabi Adam alaihi salam menjawab, "Ya Allah, karena ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu, dan engkau tiupkan ke dalam diriku dari ruhmu, dan aku angkat kepalaku. Aku lihat di tiang arsy tertulis, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Maka aku pun mengetahui bahwa engkau tidak akan menambahkan sesuatu kepada namamu, melainkan nama orang yang paling engkau cintai." Allah berfirman, "Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad itu makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah berkat dirinya, aku telah mengampuni engkau. Kalaulah bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan engkau." Ulama berbeda pendapat tentang hadits ini. Az-Zahabi menyatakan ini hadits palsu. Akan tetapi Imam Al-Hakim menyebutkan hadits ini dalam Al-Mustadrak, ia nyatakan sahih. Disebutkan Al-Hafiz As-Suyuti dalam Al-Hasaish An-Nabawiyah, ia nyatakan sahih. Disebutkan Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, padahal Imam Al-Baihaqi tidak meriwayatkan hadits palsu. Begitu ia nyatakan dalam Muqaddimah kitabnya. Juga dinyatakan sahih oleh Imam Al-Kastolani dan Az-Zarkani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, As-Subki dalam Sifah, As-Sakam. Imam Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadits yang semakna dengan hadits ini. Diriwayatkan bahwa Allah telah menuliskan nama Muhammad di arsy, di surga, di pintu-pintunya, di kubah-kubahnya dan di dedaunannya. Diriwayatkan beberapa riwayat yang sesuai dengan hadis-hadis sahih yang menjelaskan agar mengagungkan nama Muhammad dan memuliakan sebutannya pada saat itu. Telah disebutkan sebelumnya lafaz hadits yang terdapat dalam Al-Musnad dari Maisarah Al-Fajr. Ketika dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sejak bilakah engkau menjadi nabi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sejak Adam antara ruh dan jasad." Diriwayatkan oleh Abu Al-Husain bin Bashran dari jalur riwayat Syekh Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi dalam Al-Wafa bi Fathail Al-Mustafa, Abu Ja'far Muhammad bin Amr meriwayatkan kepada kami. Ahmad bin Ishaq bin Solih meriwayatkan kepada kami. Muhammad bin Solih meriwayatkan kepada kami.
Muhammad bin Sinan al-Aufi meriwayatkan kepada kami. Ibrahim bin Tahman meriwayatkan kepada kami. Dari Yazid bin Maisarah, dari Abdullah bin Sufyan bin Maisarah, ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sejak bilakah engkau menjadi nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika Allah menciptakan bumi, kemudian Allah bersemayam di langit, lalu Allah ciptakan 7 langit. Allah menciptakan arsy dan menuliskan di atas kaki arsy, Muhammad utusan Allah, penutup para nabi. Allah menciptakan surga yang didiami Adam dan Hawa, dituliskan namaku di atas pintu-pintunya, dedaunannya, kubah-kubahnya dan kemahnya. Ketika Allah menghidupkannya, ia melihat kepada arsy, ia lihat namaku, maka Allah memberitahukan kepada Adam, dia, Muhammad, adalah pemimpin anak cucumu. Ketika setan menggoda Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namaku, Muhammad. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Hafiz dalam kitab Dalail an-Nubuwah dan dari jalur riwayat Syekh Abu al-Faraj, Sulaiman bin Ahmad meriwayatkan kepada kami. Ahmad bin Rasdin meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Said al-Firi meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Ismail al-Madani meriwayatkan kepada kami. Dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar bin al-Khattab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Adam melakukan dosa, ia mengangkat kepalanya seraya berkata, wahai Tuhanku, berkat kebenaran Muhammad engkau mengampuni aku. Diwahyukan kepada Adam, siapa Muhammad? Adam menjawab, wahai Tuhanku, ketika engkau menyempurnakan penciptaanku, aku angkat kepalaku ke arsimu, tiba-tiba tertulis di atasnya, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Maka aku pun mengetahui bahwa dia, Muhammad, makhlukmu yang paling mulia bagimu, karena engkau mendekatkan namanya bersama namamu. Allah menjawab, ya, aku telah mengampunimu, dialah nabi terakhir dari keturunanmu. Kalaulah bukan karena dia, maka aku tidak akan menciptakan engkau. Ibnu Taimiyah melanjutkan komentarnya. Hadits ini mendukung hadits sebelumnya. Kedua hadits ini sebagai penjelasan hadis-hadis sahih. Orang-orang Yahudi bertawasul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau lahir. Dari Ibnu Abbas, Yahudi Khaybar berperang dengan Ghatafan. Ketika mereka bertempur, orang-orang Yahudi mengalami kekalahan. Maka orang-orang Yahudi berdoa, kami memohon kepadamu, berkat Nabi yang tidak dapat membaca, yang telah engkau janjikan kepada kami, yang engkau keluarkan di akhir zaman. Tolonglah kami melawan Ghatafan. Apabila mereka menghadapi Ghatafan, maka mereka berdoa dengan doa ini, lalu mereka pun dapat mengalahkan Ghatafan. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surat
Al-Baqarah ayat 8. Bertawasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dari pamannya bernama Utsman bin Hunayf, ia berkata, saya mendengar Rasulullah, datang seorang laki-laki buta mengadu tentang matanya. Ia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang membimbing saya, ini berat bagi saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pergilah ke tempat berwudu, maka berwudulah, kemudian sholatlah 2 rakaat. Kemudian ucapkan, ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu berkat Nabimu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu, maka tampakkanlah pandanganku, ya Allah, jadikanlah ia penolong bagiku dan jadikan aku dapat menolong diriku sendiri. Utsman berkata, demi Allah, belum lama kami berpisah, belum lama kami bercerita, lalu laki-laki itu masuk, seakan-akan ia tidak pernah buta sama sekali. Komentar Al-Hafiz Al-Munziri. Diriwayatkan At-Tirmidzi, ia berkata, hadits hasan sahih gharib. Diriwayatkan An-Nasai dengan lafaznya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Diriwayatkan Al-Hakim, ia berkata, sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Imam At-Tabrani berkata setelah menyebutkan beberapa jalur periwayatannya, hadits sahih. Bertawasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dari pamannya bernama Utsman bin Hunayf, bahwa ada seorang laki-laki akan menghadap Khalifah Utsman bin Affan untuk suatu urusan. Maka ia pun menemui Utsman bin Hunayf. Ia mengadu kepada Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf berkata kepadanya, pergilah ke tempat wudu, kemudian berwudulah, kemudian pergilah ke masjid, sholatlah 2 rakaat, kemudian ucapkanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu, dan menghadap kepadamu, berkat Nabimu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu, agar ia menunaikan hajatku, kemudian ucapkanlah hajatmu. Pergilah, agar aku dapat pergi bersamamu. Maka laki-laki itu pun pergi, ia melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf. Kemudian ia datang ke pintu Utsman bin Affan, lalu Utsman mendudukkannya, bersamanya di atas karpet alas duduk. Utsman bin Affan bertanya, apakah keperluanmu? Laki-laki itu pun menyebutkan keperluannya, lalu Utsman bin Affan menunaikannya. Kemudian Utsman bin Affan berkata kepadanya, engkau tidak menyebutkan keperluanmu hingga saat ini. Jika engkau ada keperluan, maka datanglah kepada kami. Kemudian laki-laki itu pergi. Lalu ia menemui Utsman bin Hunayf dan berkata, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Sebelumnya, Khalifah Utsman bin Affan tidak mau melihat keperluan saya, dan tidak menoleh kepada saya hingga engkau menceritakan tentang saya kepadanya. Utsman bin Hunayf berkata, demi Allah,
Saya tidak pernah menceritakan tentangmu kepada Khalifah Utsman bin Affan, akan tetapi saya menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang buta datang kepadanya, mengadu kepadanya tentang penglihatannya yang hilang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Apakah engkau bersabar?" Laki-laki buta itu menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang membimbing saya, berat bagi saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Pergilah engkau ke tempat wudu, berwudulah, kemudian sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah dengan doa ini." Utsman bin Hunayf berkata, "Demi Allah, tidak berapa lama kami berpisah, tidak berapa lama kami bercerita, hingga laki-laki buta itu datang kepada kami, seakan-akan ia tidak buta sama sekali." Pendapat Ibnu Taimiyah terhadap hadis ini. At-Tabrani berkata, yang meriwayatkan hadits ini adalah Syu'bah dari Abu Ja'far, namanya Umar bin Yazid, ia seorang periwayat yang sikah, terpercaya. Hanya Utsman bin Umar yang meriwayatkan dari Syu'bah. Abu Abdillah Al-Maqdisi berkata, ini hadits sahih. Saya, Ibnu Taimiyah, katakan, At-Tabrani menyebutkan hanya Utsman bin Umar yang meriwayatkan, itu pengetahuan At-Tabrani. Karena riwayat Rauh bin Ubadah dari Syu'bah tidak sampai kepada At-Tabrani. Itu sanad yang sahih yang menjelaskan bahwa Utsman bin Umar tidak meriwayatkan sendirian. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Mujabi'at 2. Ia berkata, Abu Hashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Kasir bin Muhammad bin Kasir bin Rifa'ah berkata, seorang laki-laki datang kepada Abdul Malik bin Said bin Abjar. Ia meraba perut laki-laki itu. Abdul Malik bin Said bin Abjar berkata, engkau mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Orang itu bertanya, apakah namanya? Ia menjawab, Dubailah, bisul besar yang ada di dalam perut. Biasanya orang yang terkena penyakit ini berakhir dengan kematian. Lalu laki-laki itu berpaling seraya mengucapkan, Allah 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 Tuhanku, aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya Allah, aku menghadap kepadamu, berkat nabimu, Muhammad Nabi pembawa rahmat dan keselamatan. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap denganmu, kepada Tuhanmu dan Tuhanku agar ia merahmati aku dan apa yang menimpaku. Abdul Malik bin Said bin Abjar kembali meraba perut laki-laki itu, ia berkata, engkau telah sembuh, tidak ada penyakit pada dirimu. Komentar Ibnu Taimiyah. Doa seperti ini dan sejenisnya adalah doa yang biasa diucapkan kalangan salaf. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan bertawasul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam Al-Mansak yang ia tulis untuk Al-Marwazi sahabatnya, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal bertawasul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya. Akan tetapi selain Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya ini bersumpah kepada Allah demi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bersumpah kepada Allah demi makhluk.
Dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad disebutkan bahwa Imam Ahmad membolehkan sumpah demi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian berarti Imam Ahmad membolehkan tawasul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum